Ya, saya ingin ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu Riono, tampaknya apa yang disampaikan Pak Abdul Muti ini sejalan dengan yang Pak Pandu katakan bahwa sekarang tuh udah PPKM, udah dilonggarin, bahkan udah nggak ada PPKM lagi, orang-orang bebas kemana-mana, banyak juga yang nggak pakai masker. Jadi ini kayaknya cuma sesuatu yang terlalu dipaksakan begitu. Lantas kalau seandainya ini memang kita harus buka puasa bersama, apa dong yang harus dilakukan? Bukan hanya untuk ASN aja, Pak Pandu. Iya, kalau masyarakat kan sudah dianjurkan untuk vaksinasi booster, ya kan? Itu harus segera dipenuhi. Kedua, tetap pakai masker kalau di tempat umum atau di mana di transportasi publik, ya itu sudah tetap diberlakukan. Sedangkan acara buka puasa bersama bahkan sebelum puasa banyak sekali kegiatan kumpul bersama seperti munggahan, ya kan, dan di kompleks masjid di kompleks saya tinggal juga kita bikin acara buka puasa bersama. Tapi kan ini untuk kegiatan masyarakat dan saya bilang aman, jangan khawatir ya, dan karena pandemi sudah terkendali. Karena hasil survei itu menunjukkan nyaris 100% penduduk Indonesia sudah punya imunitas. Nah ini yang menurut saya jangan terlalu dikhawatirkan lah adanya atau alasan pandemi untuk melarang kegiatan masyarakat. Karena begitu PPKM dicabut oleh Pak Presiden akhir tahun lalu, itu konsep pembatasan kegiatan masyarakat sama sekali tidak boleh diberlakukan. Kalau untuk ASN, ya itu terserah pemerintah lah, karena itu kan hanya berlaku untuk ASN, tapi tidak berlaku untuk masyarakat. Jadi masyarakat tenang-tenang saja, silahkan melakukan kegiatan dengan tenang dan aman, tetap menjaga prokes, ya, yang menurut saya tetaplah melengkapi vaksinasinya, sehingga kita betul-betul nanti bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, merayakan sholat taraweh, ya kan, melakukan kegiatan sholat tarawih, berpuasa dengan lebih sejuk dan lebih hikmat. Dan tentu kita tidak akan melakukan kegiatan yang berlebihan. Kalau kita punya hal yang berlebihan, kita sumbangkan untuk menolong orang yang memang membutuhkan. Jadi mungkin saja kalau ASN itu dilarang, sebaiknya dilarang jangan dikaitkan dengan pandemi, tapi dikaitkanlah supaya ASN, pejabat pemerintah itu tidak berlebihan dalam melakukan kegiatan-kegiatan termasuk berbuka puasa bersama. Ini yang dikhawatirkan seharusnya, bukan karena pandemi. Baik, Bang Ali Ngabalin, ini tadi dari Pak Pandu mengatakan bahwa sebenarnya jangan menjadikan alasan bahwa pandemi. Mungkin saja alasannya lebih tepat adalah agar ASN tidak menghambur-hamburkan uang, kemudian tidak flexing dan lain sebagainya. Nggak usah lari kemana-mana. Nggak usah lari kemana-mana, intinya tanggung jawab pemerintah itu mengingatkan kepada para menteri. Kalau presiden menghimbau, presiden menyampaikan, presiden melalui menteri sekretaris kabinet kemudian menyampaikan agar tidak dilaksanakan buka puasa bersama. Sah-sah saja kan kalau ada ikhtiar, ada kekhawatiran, ada tingkat kehati-hatian dari presiden atau dari menteri sekretaris kabinet dengan surat itu kemudian menyampaikan pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah dari pandemi ke endemi. Makanya dari awal saya bilang kan, mari kita berbaik sangka, kita positive thinking, berhusnuzan. Tadi yang disampaikan oleh Profesor Mukti, kiai kita itu, abang kita, sekretaris umum Muhammadiyah itu sudah final itu, fatwa hebat itu. Saya kira kita harus dukung itu dan saya juga ingin menyampaikan bahwa surat itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa, bukan. Disampaikan kepada para menteri, disampaikan kepada menteri dalam negeri untuk menyampaikan kepada gubernur, kepada bupati, wali kota. Kalau ada Bang, tapi gini Bang, diksi, pertanyaannya kemudian Bang, kalimat tentang langkah-langkah upaya pemerintah terhadap dari kehati-hatian dari pandemi ke endemi, sah-sah saja juga kan. Apakah orang tidak buka puasa bersama itu kemudian batal puasanya? Ya, Tidak begini juga. Bang. Kita paham Bang bahwa kita semua berpositif thinking, pasti negara menginginkan yang terbaik bagi rakyatnya termasuk juga bagi para ASN Bang. Itu tapi kalimatnya, Ikhwan hebat. Tapi gini Bang, kalau seandainya nih katakanlah pejabat tertentu, kepala daerah tertentu nih mengadakan kegiatan buka puasa bersama,
let's say katakan buka puasa bersama untuk keluarga besarnya saja. Kemudian buka puasa bersama untuk para alumni kampus-kampusnya, tapi dia di situ yang menjadi pengadanya, dia yang menjadi donaturnya, dia menggunakan uang pribadinya. Itu boleh apa enggak, Bang? Karena kan ini harus jelas, Bang, duduk perkaranya, Bang. Mana yang boleh, mana yang enggak. Mereka tahu caranya. Tetapi bagi pemerintah perlu menyampaikan itu agar setiap orang harus ikhtiar. Setiap orang harus setia dan waspada. Bagaimana cara teknis agar bisa terhindar dari semua apa yang disampaikan itu? Mereka tahu di lapangan itu. Sudah bertahun-tahun kita hadapi itu pandemi, mereka tahu. Bang, kalau ASN yang Jadi biasa, Bang, kalau bukan pejabat, kesimpulan. Pertanyaannya, Bang, kalau ASN biasa yang bukan katakanlah pejabat, misalkan divisi tertentu, kita berdua, saya, Sira nih, anggap saja kita merupakan ASN, misal nih ya, Bang, ya, misal, Bang. Lagi lembur gitu ya? Lagi lembur, nggak bisa pulang, terus kita yaudah deh kita buka puasa bareng-bareng di kantor, itu masuk apa enggak, Bang? Atau kayak gitu nggak apa-apa sebenarnya, Bang? Baca, yang kita bahas ini mengenai surat nomor 21 dari Menteri Sekretaris Kabinet. Terkait dengan apa? Terkait agar anggota kabinet kemudian ini tidak buka puasa. Jadi tidak usah diterjemahkan ke kiri ke kanan, adindaku. Oke. Kita paham Bang dan Ali memberikan Mukhtar, tapi begini, pencerahan paling kepada tidak para ketika pemirsa. ada ASN yang ternyata melakukan buka puasa bersama, akan diberi sanksi, ditegur, atau bagaimana nih biar jelas juga Suratnya jalurnya? kepada para menteri. Jadi kita fokus bahas terhadap surat dari arahan Presiden, kemudian Menteri Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat itu, tujuannya kepada para menteri. Jadi Menteri nggak kepada usah kepala kemana-mana, daerah ya, supaya Bang, ya, kita Menteri fokus. kepada kepala daerah, kepada bupati, begitu-begitu ya, Bang, terus turun-turun ke bawah ya, Bang, bilang tadi ya. Bang, tapi gini, Bang, kalau misalnya buka puasa bersama dilarang, nanti halal bihalal juga dilarang nggak, Bang? Enggak. Suratnya inti buka puasa. Nanti Buka puasa lagi aja, kalau Bang. kita datang halal Oke. bihalal atau datang lebaran lain lagi. Kita fokus ini materinya. Oke, kita ke Pak Abdul Mukti, sudah ketawa-tawa nih Pak Abdul Mukti. Komentarnya tadi apa dikatakan Bang Ali bahwa memang ini adalah perintah untuk melakukan pencegahan, ada tupoksi-tupoksinya, tapi bukan untuk merembet kemana-mana, bukan untuk flexing, membatasi ASN dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya kalau surat itu dicabut, Bang Ali. Udahlah, dicabut saja surat itu. Pada prakteknya juga akan sulit dilaksanakan. Dan itu tidak akan punya, kalau alasannya COVID, tadi Profesor Pandu yang ahli pandemi itu sudah menjelaskan. Jadi memang COVID ini belum selesai, tapi kita tidak boleh abai ya, tapi juga jangan lebay. Gitu. Dan kemudian pertanyaannya, kalau yang dilarang itu buka, yang lainnya bagaimana? Aktivitas di bulan Ramadan kan nggak hanya berbuka. Nggak hanya berbuka aktivitas Ramadan. Bagaimana kalau misalnya, ini berandai-andai ya Bang Ali ya, misalnya aparatur negara, saya ini ASN ya, aparatur sipil negara. Kalau saya misalnya mengadakan di rumah saya dengan biaya saya sendiri, Pertanyaan saya tadi, apa Bang. saya juga nggak boleh? Saya kan ASN juga, Bang. Saya ini dosen Ya, Bang pegawai Ngabalin, negeri sama sipil. pertanyaannya kayak saya Dan- tadi, Bang. Silakan Bang Ya, Ngabalin jadi ditanggapi, Bang. Itu nanti akan menjadi polemik yang menurut saya justru kekhusyuan Ramadan kita ini malah terganggu dengan edaran itu. Kalau memang nggak ada alasan yang kuat, udahlah cabut aja. Menurut saya begitu. Nggak ada salahnya kok mencabut itu. Oke. Silakan Silakan, Bang Bang Ali Ngabalin. Ngabalin. Kan, Mas, itu surat ditujukan kepada para menteri. Mendagrinya disuruh sampaikan kepada gubernur dan bupati, wali kota. Nggak ada urusannya itu ASN itu, Prof. Makanya tadi saya bilang bahasanya fokus dari surat itu. Yang surat yang anjuran presiden itu kepada para menteri. Menteri kan kepada Nggak usah para lagi kepala kemana-mana. daerah kan, Bang? Bang, tadi Abang sendiri yang bilang, Bang Ngabalin, maaf nih saya potong. Iya. Tadi kan Abang sendiri yang bilang bahwa surat itu ditujukan kepada menteri, kemudian juga nanti diturunkan kepada kepala daerah. Disitulah ada bupati, di situ ada gubernur, di situ ada wali kota. Nah, mungkin pertanyaan dari Pak Betul. Abdul Mukti ini, kalau Betul. seandainya ada seorang wali kota ingin mengadakan buka puasa bersama, dia kan jabatannya di situ adalah sebagai bawahannya menteri dong. Nah, kalau dia mengadakan acara tersebut pakai uangnya sendiri, pakai uang pribadi, diadakan di rumahnya sendiri, itu boleh apa enggak? Gitu loh Bang, mungkin pertanyaannya. Gitu ya Pak Mufti ya, kira-kira? Ya betul. Ya. Silakan Bang Ngabalin. Di dalam surat, sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan, di dalam surat Pak Pramono Anung sebagai Menteri Sekretaris Kabinet itu juga menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan kabarnya
dengan aturan, ketentuan, pesan dari Menteri Dalam Negeri. Kepada siapa? Kepada gubernur dan wali kota, bupati, dan lain-lain. Nanti dia akan tahu mengerti teknisnya kayak apa. Oh, Bang Ngabalin berarti belum tahu karena teknisnya saya juga dari kita Bang kantor ya? staf Presiden, maka... Halo? Ya, Dengar silakan dulu. Bang. Karena saya dari kantor staf Presiden, maka saya mesti mendudukkan penjelasan perkara ini terkait dengan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Sekretaris Kabinet kepada para Menteri dan Menko. Itu kalimatnya. Baik, kita langsung ke Pak Pandu. Pak Pandu, ini sudah tadi mendengar penjelasan dari Bang Ali ya. Jadi ini artinya harus bagaimana nih? Ya artinya diserahkan kepada Pak Presiden sama Pak Pramono Anung kan, dan menteri-menteri. Jadi kan itu kan urusan politik negara, ya bukan lagi urusan pandemi. Dan keputusan itu kan tidak pernah, biasanya kalau ada keputusan pandemi itu kita melakukan rapat terbatas kabinet dan sebagainya, ya kan. Kalau ada peningkatan PPKM dan sebagainya. Setelah PPKM dicabut kan tidak ada perlu rapat-rapat itu lagi. Jadi ini ya terserah pada beliau lah yang mempunyai pengambil keputusan. Walaupun saya menanyakan hal-hal dasar keputusan itu, toh pemerintah punya alasan yang kuat dan yang penting adalah supaya masyarakat juga tenang, Baik. jangan jadi bingung, diributkan. Dan menurut saya sih kalau saya boleh menganjurkan, janganlah menggunakan alasan pandemi. Setelah PPKM dicabut, itu tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk buka puasa bersama yang tadi masih belum jelas definisinya apa. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu Riono sudah bergabung bersama kami, Pak Abdul Mukti dan juga Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Terima kasih. Siap, Profesor Semuanya. Pandu. Pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya para narasumber.